kabupaten dengan adanya jalan ini akan mulus, maka masyarakatnya akan lebih maju. Ya. Nah, gitu. Apalagi ini pertama infrastruktur jalan dan juga itu PLN seperti jaringan, dan juga harapan kami lagi itu Telkomsel. Iya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ICP yang saya cintai dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Amka Al-Islami, tentunya dalam program obrolan inspiratif. Di episode kali ini kita akan mengulik dan mengupas perjalanan dari seorang kepala desa yang ada di Kabupaten Merangin, dan kita akan mengupas potensi-potensi apa saja yang ada di desanya. Nah, kebetulan di kali ini saya sudah berada di desa Dusun Baru Sakai ya. Dusun Baru Sakai, Kecamatan Tiang Kumpung, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Nah, di samping saya sudah ada Pak Kades Dusun Baru Sakai, yaitu Bapak Muhammad Zainal Abidin. Kita sapa dulu. Gimana kabarnya Pak Kades? alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak Kades ya? Semangat dikit Pak Kades. Semangat ya. Ini kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Kades yang sudah mengizinkan kita untuk bisa berkunjung ke desa yang sangat luar biasa ini, menjadi pengalaman saya ke depan. Saya sudah pernah menginjak ke desa ini. Ini kita nantinya Pak Kades mau bertanya mengenai profil Pak Kades, potensi-potensi yang ada di desa Baru Sungai ini. Saya agak terbata-bata nyebutnya, maklum lah baru sekali ini. Nah, sebelum kita mau mengulik dan mengupas terlebih dalam tentang potensi yang ada di desa ini, boleh Pak Kades memperkenalkan diri, profil singkat kepada pemirsa ICP? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Abidin, putra daripada Bapak Zulkarnain dan Ibunda Habibah. Saya selaku kepala desa Baru Sungai Sakai mulai diangkat sejak tahun 2016 bulan Mei tanggal 28, dan juga saya sudah 2 orang putra. Saya Yang satunya ini menjalankan studi di pesantren Darul Mu'alla di Sungai Elak, Kota Bangko, yaitu Ahmad Ul Azmi, dan juga anak saya yang kedua yaitu Muhammad Datta. Kebetulan dia itu masih menginjak bangku SD, baru kelas 1 SD. itu mengenai Profil singkat ya, luar biasa profil singkat dari Pak Kades. Ada bercerita flashback ke belakang. Nah, Pak Kades ini backgroundnya seorang guru dulu loh. Kok mau menjadi pemimpin nomor 1 di desa Baru Sungai Sakai ini, apa sih kalau boleh belak-belakan alasannya kok mau jadi kepala desa? Ini saya cerita sedikit kan. Dulunya itu tahun 2016 itu pencalonan itu kebetulan desa kami ini nggak ada calon itu. Maka bapak warga datang menemui kami, mau nggak nyalonkan diri selaku kepala desa. Nah, saya pikir soalnya waktu itu saya ini belum mengerti, belum paham masalah pemerintahan, itu belum tahu, karena saya dari pesantren gitu. Nah, itu. Kebetulan saya pernah menginjakkan bangku pesantren di Tatul Yaman, pesantren Jambi. Terus saya pindah ke Pulau Jawa, di Magelang. Di Magelang ya? Nah, kebetulan di Magelang kurang lebih sekitar 6 tahun. Nah, itu. Soalnya saya sampai dusun, saya untuk ngajar di madrasah Minhajus Sa'adah ya, Di desa ini? Di desa. Nah, kebetulan saya waktu itu saya dicalonkan warga. Ya, saya pikir daripada desa kita tidak ada yang nyalon, biasa. Kami kalau masyarakatnya mau kita kerjasama, saya mau. Kan? Iyalah. Maka alhamdulillah dengan saya calon, rupanya saya menang waktu itu. Nah, lagi saya memimpin selaku kepala desa, dan lagi dengan kerjasama dengan warga, dengan masyarakat, dengan pemuda, dengan tokoh agama.
namanya saya tuh tidak apa-apa, tidak luput dari minta nasihat dari Iya. orang tua kan, baik itu dari pemerintah maupun dari tokoh-tokoh adat, tokoh agama, itu yang paling utama bagi saya gitu. Nah, maka dari itu kerjasama yang bagus, yang baik, alhamdulillah sampai saat ini kami masih dipercaya juga untuk kepala desa. Pembangunan demi pembangunan kami kerjasama dengan baik, musyawarah dengan warga kan itu. Apapun jenis bangunan dan juga yang program yang ingin kita buat itu dengan hasil musyawarah dengan warga, bukan kehendak kami sendiri ya itu. Alhamdulillah sudah menginjakkan sampai ini telah yang ke-6 tahun. Cuma tinggal masih sisa kita 5 atau 6 bulan lagi. 6 bulan lagi akan berakhir masa jabatan di Berakhir periode jabatan. pertama ini. Ya. Itu mengenai alasan dan titik awal menjadi kepala desa tadi bisa saya simpulkan memang terlintas dari Pak Kades tidak ada terniat, namun desakan dan dorongan beberapa tokoh masyarakat mensupport dan akhirnya Pak Kades terpilih. Terpilih untuk jadi kepala desa. Itu berapa lawannya Pak? Lawan kemarin alhamdulillah cuma satu. Cuma satu ya? Cuma satu. Nah, cuma kalau pemilihan satu otomatis kan kotak kosong. Iya. Karena bukan kotak kosong tidak bisa, maka kita dicalonkan warga. Menang. Tapi waktu itu ya saya tidak ada minat, sedikit pun tidak ada minat. Tak pernah terlintas. Tidak ada terlintas. Soalnya saya kan dari pesantren, lagi cuma guru mes aja. Jadi ya kita jadi kepala desa kan bukannya urusan gampang. Iya. Nah, ini. Jadi dengan dorongan akhirnya terpilih lah ya. Akhirnya terpilih. Udah. Kita boleh bercerita dengan Pak Kades ini mengenai desa yang Bapak Kades pimpin ini, apa saja sih potensi yang ada di desa ini? Alhamdulillah dengan adanya musyawarah dan juga potensi-potensi yang kami gali sesuai dengan dorongan dan juga nawacita dari Pak Presiden. Itu kami pun sangat berterima kasih dengan beliau dikarenakan mengucurkan dana desa tersebut ke desa-desa. Mungkin kalau tidak adanya dana desa tersebut mungkin susah seperti desa kami ini, kami Semoyan kan ini desa yang terimbang sebalik bukit dan juga tepian terseruk bawah himbau. Itu dari nawacita dari dulu kami. Itu Semoyannya julukan desa itu ya. Ini. Itu kalau boleh kita belak-belakan itu maksudnya tertimbun dari itu. Kenapa nih? Karena desa kami ini memang desa tua di Kecamatan Tiang Bumpung ini termasuk paling tua desanya. Dikarenakan kena kita di ujung dan juga perbatasan pun sebelah ini batasan dengan Seralangun. Dengan Seralangun. Kalau ini perbatasan dengan dengan Bering Sanggul. Padahal Bering Sanggul itu pemekaran dari desa ini juga. Bering Sanggul ya? Bering Sanggul. Pecahan dari sini ya? Pecahan dari sini. Cuma dia lebih maju. Juga tahun 2007 kemarin pemecahan juga lagi. Pemecahan dengan Desa Baru Bukit Punjung. Pecah lagi? Pecah lagi. Banyak sekali pecah ya? Iya, dia sudah maju. Cuma kita masih tinggal juga. Gitu maka kami bikinlah Semoyan itu desa yang terimbang sebalik bukit, tapi yang terseruk bawah himbau. Maka sedih rasanya. Sedih ya? Iya. Desa tua kok masih tinggal juga. Iya. Itu mengenai Semoyan tadi Pak ya? Iya. Ini kalau ini berapa Pak ada jumlah kakak yang ada dan jumlah jiwa yang ada di sini? Kurang lebih kalau jiwa kami ini Desa Baru Sumaka ini yang terakhir kemarin itu kurang lebih kita 400-an. Itu jiwa atau kakak? Jiwa. Nah, kalau kakak itu 120 kakak. 120 kakak. Cuma desa kami ini desa tua. Dulu tuh nama desa kami ini Desa Baru Sumaka itu 3 nama. Satunya itu Desa Baru, gelarnya itu Depati Jumenang. Jumenang. Terus yang kedua itu Desa Depati Perbualam. Terus yang ketiga lagi itu Desa Depati Tunggal ya. Desa Tunggal. Maka 3 nama ini mungkin memang sudah gelar dari dulu. Cuma kami ini kebetulan namun dusun kita ini Desa Baru Sumasakai Jalan Depati Perbualam. Jalan Depati Perbualam. Yang ini Depati Jumenang itu dapat Bering Sanggul. Cuma yang sekot lagi karena dia itu pendatang itu di Punjung. Diberilah gelar seharusnya itu Punjung itu
di Patu Tunggal, karena dialah yang satu-satu dari Pulau Jawa yang ada di Kecamatan Tiong Pumpung. Berarti tunggal ya? Tunggal Sendiri. Nah, itu mengenai dari desa ini Pak desa Dede. ini. Kalau untuk masalah pendidikan ini fasilitasnya SD ada sini. Ada, alhamdulillah SD ada, PAUD ada. SMP? SMP cuma di Punjung. Oh, di Punjung. Di sini nggak ada berarti ya? Nggak ada. Berarti kalau memang siswa sini sekolah di sana, Sekolah di sana atau berangkat ke Kecamatan. Ya, Kecamatan. Kalau untuk di segi kesehatan, Kesehatan Pokesdes ada. Pokesdes ada ya orang sini ya. Orang ini. Itu mengenai dari potensi yang di desa ini kurang lebih dari 400 jiwa yang 400 jiwa. yang ada di sini, 120 kakak, Ya. SD ada, PAUD ada, Bides ada. Nah, kalau kita bercerita mengenai program apa saja yang telah diperbuat Pak Kades ini, apa saja untuk desa? Kemarin tuh sudah kami sudah kami laksanakan seperti progres ya segi pendidikan, seperti pendidik usia dini PAUD sudah kami aktifkan dan syukur alhamdulillah itu sudah masuk kategori apa nih sudah terakreditasi itu. Nah itu PAUD. Dan juga ini masalah potensi-potensi seperti kami sudah mengucurkan seperti bangunan-bangunan sudah kami bikin seperti bangunan balai pertemuan, balai lembaga adat seperti dan juga seperti madrasah itu tidak luput kami itu. Hampir setiap tahun kami masalah keagamaan tetap kami andalkan ke dana desa tersebut. Kucuran untuk yang istilahnya keagamaan memang Keagamaan, diprioritaskan ya. kan kami prioritaskan masalah keagamaan. Cuma harapan kami nantinya ini kan sudah ada bayang-bayang untuk pemilihan, pemilihan tahun berikutnya ini. Cuma kami ini nunggu melihat keadaan kan seandainya masyarakat itu masih mendukung kita, masih berpihak kita, kami siap juga untuk melanjutkan lagi. Berarti insya Allah kalau memang kan Merang ini akan mengeluarkan pesta Kades serentak, itu kalau nggak ada halangan bulan April ya 2020 176 desa. Nah termasuklah di desa ini. Desa ini ya rencana itu. Insya Allah Pak Kades maju lagi. Kalau seandainya masyarakat tuh masih mendukung, masih pengen, kita masih pengen, cuma dikarenakan kita itu masalah baik untuk yang sudah kita laksanakan belum sempurna itu rasanya. Masih ada ibarat janji politik ini, masih ada ini yang belum terlaksana terpenuhi. Itu soalnya itu kami ingin tuh memenuhi janji politik kita itu. Masih ada tersisa 4 bulan lagi ya. Insya Allah maju lagi. Insya Allah. Kalau masyarakat masih mendukung kan loh. Iya. Kalau ini Pak Des kalau memang maju lagi nanti apa sih harapan besar untuk desa ini? Harapan kami, rencana kami itu untuk kedepannya ini kalau seandainya kami kan sudah kami buka jalan usaha tani. Itu melewati pihak ketiga sudah kami pakai pihak ketiga itu pembukaan jalan usaha tani, penerusan dari jalan usaha tani yang kami anggarkan dari dana desa. Rencana itu kan sudah kami buka bagi masyarakat yang ingin bikin sawit, perkebunan itu sudah luasnya. Itu dan juga rencana kami untuk kedepannya seperti tempat wisata yang sudah kami bangun dulu tapi belum berproduksi itu akan kami prioritaskan lagi dikarenakan ini mungkin karena COVID nih lah. Itu kendala kemarin tuh. Insya Allah kalau depannya kami akan prioritaskan lagi untuk pembenahan. Kalau memang dipercaya lagi. Kalau dipercayakan lagi yang jelas bisa harapan untuk berbenah dan berbuat lagi. Selama kurang lebih 6 tahun menjadi kepala desa ini Pak Kades, apakah Pak Kades ada hambatan atau tantangan memimpin desa ini? Itu jelas. Atau ya mulus-mulus wae. Setiap pekerjaan itu jelas ada rintangan dan tantangan. Kalau bagi kami itu hal biasa kan itu. Soalnya ibarat kita ini sesuatu itu di desa itu pasti ada masalah sedikit Pak Kades, ada sedikit Pak Kades. Itu kan biasa karena kita pemimpin. Iya betul. Sesuai dengan apa ini dengan bukan kita jadi pemimpin tapi bukan kita pemimpin apa Kades, tapi kita sudah memimpin. Iya betul. Soalnya
Nabi kan sudah berkata kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Itu yang kita pertanggungjawabkan besok. Luar biasa. Dipertanggungjawabkan ya. Yang pertanggungjawabkan besok tuh. Jadi memang adalah hambatan dan kerikil-kerikil itu hal biasa lah Pak Ade. Ya. Nah, Pak Ade, saya melihat perjalanan kita tadi juga cukup ya, istilahnya saya melihat infrastruktur jalan ke desa ini lumayan menantang membuat kita tadi. Nah, sejauh ini apakah ada upaya dari pemerintah desa untuk ini kan statusnya jalan kabupaten ya? Jalan kabupaten. Nah, saya melihat itu memang agak mohon maaf, saya tidak mau ngomong pemerintah, mohon maaf, jalannya agak kurang, memang enggak aspal hitam. Nah, sejauh ini ada nggak upaya untuk mengajukan proposal, ngomong dengan pemerintah ini? Nah, sebenarnya ini kemarin tuh sudah berapa kali kami sama Pak Camat dan juga instansi dari kecamatan sudah menghadap ke instansi kabupaten seperti PU. Iya, sudah ada ya. Nah, sudah ada. Cuma itu katanya masih di dalam melihat kondisi keadaan pendanaan kabupaten anggaran di suasana Covid. Mungkin kalau tidak gara-gara Covid ini mungkin sudah hitam ya. Sudah hitam katanya. Katanya ya. Katanya. Tapi kita bersyukur karena kita di bawah nih cuma mengharap di sana. Berharap ya. Ya. Ini berapa jauh dari Simpang itu ke di sini, Pak? Kalau dari Simpang Sekancing ke Simpang Baru Sungai Sakai kurang lebih kita 8 kilo. 8 kilo ya. 8 kilo dari sampailah ke sini ya. Itu upaya dari pemerintah desa untuk maupun secara tertulis maupun secara lisan itu sudah. Memang keterbatasan anggaran itu membuat ini mungkin dipending dulu. Ya, semoga untuk pemerintah terkait, instansi terkait supaya mendengar keluh kesah dari Pak Kades dan masyarakat sini. Ya, saya terakhir nih, harapannya desa ini seperti apa untuk pemangku petinggi di kabupaten maupun di provinsi? Memang ya kami sangat mengharap dengan petinggi-petinggi dan pemangku-pemangku dari kecamatan Tiang Pumpung yang ada di kabupaten maupun di provinsi agar dapat memprioritaskan lah daerah itu kan. Soalnya ini jalan-jalan kabupaten, dengan adanya jalan ini akan mulus maka masyarakatnya akan lebih maju gitu. Apalagi ini pertama infrastruktur jalan dan juga itu PLN seperti jaringan dan juga harapan kami lagi itu Telkomsel sinyal, karena komunikasi itu sangat penting bagi kami. Makanya kami tidak beralih pada nawacita kami tadi itu desa baru yang Pesuruk bawah sebalik bukit. Itu harapan kami kan supaya sinyal itu lebih maksimal. Sejauh ini belum ada sinyal. Belum ada, cuma kami pasang WiFi. Itulah untuk menyambung untuk komunikasi kami supaya agak lancar itu. Tapi alhamdulillah kalau dengan adanya PLN yang masih hidup, enggak mati-mati, insya Allah itu masih bisa komunikasi. Jadi memang harapan dari Pak Kades dan masyarakat di sini kepada pemangku yang tertinggi di kabupaten maupun di provinsi supaya mendengar keluh dan kesah masyarakat ini. Yang pertama, infrastruktur jalan yang kurang memadai menurut saya. Saya katakan belum memadai jalan ini. Yang kedua, dari segi PLN dan segi jaringan Telkomsel. Ini karena segala sesuatu ini sudah era digital dan online, maka kita butuhkan jaringan. Ada apa-apa urusan dikit nelpon enak kan, ada informasi orang kecelakaan orang kan lebih cepat. Nah, padahal kasihan apalagi kemarin kan waktu Covid ini banyak yang daring seperti anak-anak sekolah itu cuma lari ke bukit nanti itu kayak cerita di Sungai Manau. Ngeri kami. Yang diterkam harimau gara mencari sinyal. Itu yang sampai di sini seperti itu. Itu harapan Pak Kades dan masyarakat ini ya. Hanya itu obrolan inspiratif kita dan mengupas perjalanan karir dari Pak Kades Dusun Baru Sakai Kecamatan Tiang Pumpung yang sangat luar biasa tadi, mengawali karir dari seorang guru madrasah lalu dipercaya menjadi kades. Awalnya tidak niat, lalu dipilih dan didorong oleh masyarakat. Kita doakan semoga beliau terpilih lagi di periode kedua. Amin.
Mungkin hanya itu, kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, kurang enak didengar, saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Kades yang sudah mengizinkan kita untuk bisa berkunjung ke desanya. Kami pun terima kasih juga Ya. dengan Ais TV yang sudah meluangkan waktunya untuk berkunjung ke desa kami. Iya, sama-sama Pak Kades. Iya. Ya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.